Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang telah berkenan hadir lebih awal, mumpung kosong karena saya baru baca WA juga setelah jam 4 lebih 20 menitan. Ya, alhamdulillah kosong. Sekarang maju daripada nanti malam agak ngantuk, agak mau tidur, agak lain-lain gitu. Hari ini kita akan bahas tentang Sunan At-Tirmidzi sebenarnya, tentang kunut subuh. Ada dua pengamat yang hari ini akan menyampaikan. Sambil langsung saja dipersilahkan kepada Mbak Fitriani, nanti didampingi temannya. Ini sudah ada Mbak Nurdini ini, sudah tersambung. Silahkan untuk berkenan menyampaikan materinya. Jangan lupa absen di e-learning ya. Mulai ya, Ustaz. Oke, silakan. Absennya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat selaku pembimbing Bapak Ustadz Suprapto dan teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 5 yang beranggota 3 orang. Yang pertama Nur Aini yang ber-MPM 3119062 dan yang kedua Putri Novianti yang ber-MPM 3119045 dan saya sendiri Fitriani 3119068. Saya bersama teman-teman saya akan membahas tentang perbedaan kunut dalam sholat. Bang Saman selanjutnya. Bentar. Kunut adalah doa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menolak budaya atau mendatangkan kebaikan yang pelaksanaannya dalam rangkaian pelaksanaan sebelum ruku atau sesudah ruku. Terakhir pada salat yang dikerjakan. Bagi Fi'il dan Maliki mengatakan bahwa hukum kunut adalah sunnah muakkad. Pada salat subuh, pada salat witir tiap tahun, pada paruh kedua malam ke-16 hingga akhir dan pada salat istisqa hujan. Istiqo minta hujan. Selanjutnya menurut Imam Abu Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal, membaca kunut tidak disunahkan dalam sholat subuh. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i, membaca kunut disunahkan dalam sholat subuh. Selanjutnya. Kedua pendapat tersebut, baik yang mengatakan sunnah atau tidak, sama-sama berdalil dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hanya pendapat yang satunya berpandangan bahwa riwayat yang menerangkan Rasulullah SAW tidak membaca kunut itu lebih kuat. Sementara pendapat yang satunya lagi berpendapat bahwa riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW membaca kunut justru yang lebih kuat. Jadi pandangan kaum Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa membaca kunut itu tidak ikut Rasulullah SAW adalah salah dan tidak benar. Nah, untuk menjernihkan persoalan ini, marilah kita kaji dalil tentang kunut dan perspektif ilmu hadis. Selanjutnya, sebagaimana dimaksud. Ya Fitri lanjut. Sebagaimana dimaklumi, pandangan Imam Al-Syafi'i yang mengajukan membaca kunut dalam sholat
subuh diikuti oleh mayoritas ulama ahli hadis karena argumentasinya lebih kuat dari perspektif ilmu hadis terhadap beberapa hadis yang menjadi dasar iman al-Syafi'i dan pengikutnya dalam mengajukan membaca kunut dalam salat subuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kita Nuraini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Muhammad bin Sirini qala qultu li Anasin hal qanata Rasulullah fi sholati subhi. Qala na'am ba'da ruku'i yasir wa Muslim fi sahih. Dari Muhammad bin Sirin berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut dalam salat subuh? Beliau menjawab, ya setelah ruku sebentar. Hadis riwayat Muslim. Dalil kedua, An Anas bin Malik qala mazala Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya rawahu Ahmad Daraqtani wa Baihaqi wa ghairuhum bi isnadi sahih. Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus membaca kunut dalam salat fajar atau subuh sampai meninggalkan dunia. Hadis di atas juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Beliau berkata, hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh banyak kalangan hufaz dan mereka menilainya sahih. Di antara yang memastikan kesahihannya adalah Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Balqi, Al-Hakim Abu Abdillah dalam beberapa tempat dalam kitab-kitabnya dan Al-Baihaqi. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Daraqtuni dari beberapa jalur dengan sanad-sanad yang sahih. Sebagian kalangan ada yang mendoifkan hadis di atas dengan alasan di dalam sanadnya terdapat perawi lemah bernama Abu Ja'far Isa bin Mahan al-Razi. Alasan ini jelas keliru karena Abu Ja'far al-Razi dinilai lemah oleh para ulama ahli hadis seperti Yahya bin Ma'in dalam riwayatnya dari Mughirah saja. Sementara dalam hadis di atas Abu Ja'far meriwayatkan tidak melalui jalur Mughirah, akan tetapi melalui jalur Ar-Rabi bin Anas, sehingga hadis beliau dalam riwayat ini dinilai sahih. Perbedaan pendapat 4 mazhab. Yang pertama ulama Malikiyah. Imam Malik mengatakan bahwa kunut itu merupakan ibadah sunnah pada sholat subuh dan lebih afdal dilakukan sebelum ruku. Meskipun bila dilakukan sesudahnya tetap dibolehkan. Menurut beliau, melakukan kunut secara zahir dibenci untuk dilakukan, kecuali hanya pada sholat subuh saja. Dan kunut itu dilakukan dengan sir, yaitu tidak mengeraskan suara bacaan. Sehingga baik imam maupun makmum melakukannya masing-masing atau sendiri-sendiri. Dibolehkan untuk mengangkat tangan saat melakukan kunut. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kunut itu disunahkan pada salat subuh dan dilakukan sesudah ruku pada rakaat kedua. Imam hendaknya berkunut dengan lafaz jamak dengan menjaharkan atau mengeraskan suaranya dengan diamini oleh makmum hingga lafaz wakini syaroma qadoid. Setelah itu dibaca secara sir, tidak dikeraskan, mulai lafaz wa innaka taqdi, dengan alasan bahwa lafaz itu bukan doa tapi pujian, sana. Disunahkan pula untuk mengangkat kedua tangan, namun tidak disunahkan untuk mengusap wajah sesudahnya. Menurut mazhab ini, bila kunut pada sholat subuh tidak dilaksanakan, maka hendaknya melakukan sujud sahwi. Termasuk bila menjadi makmum dan imamnya bermazhab Al-Hanafiyah yang meyakini tidak ada kesunahan kunut pada sholat subuh, maka secara sendiri makmum melakukan sujud sahwi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wati.
Silakan Novianti, Putri Novianti. Yang kedua, ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah itu berpendapat bahwa tidak ada kunut dalam sholat witir, kecuali ketika separuh akhir dari bulan Ramadan. Dan tidak ada kunut dalam sholat 5 waktu yang lainnya, selain pada sholat subuh dalam setiap keadaan, baik kondisi kaum muslimin tertimpa musibah ataupun tidak. Kunut juga berlaku pada selain subuh jika kaum muslimin tertimpa musibah, yaitu namanya kunut nazilah. Fokus, handphone mana? Duh, gangguan, man. Oke. Yang ketiga, itu ulama Hanafiyah. Disyariatkan kunut pada sholat witir. Tidak disyariatkan kunut pada sholat lainnya kecuali dalam waktu nawazil, yaitu kaum muslimin tertimpa musibah. Namun kunut nawazil ini hanya pada sholat subuh saja, dan yang membaca kunut adalah imamnya saja, lalu diaminkan oleh jamaah. Dan nggak ada kunut jika sholatnya munfarid atau jika kita sholat sendirian. Yang keempat, ulama Hanabilah atau dari Hambali. Mereka berpendapat bahwa disyariatkan kegedean. Oke. Ya. Mereka berpendapat bahwa disyariatkan kunut dalam witir. Nggak disyariatkan kunut pada sholat lainnya kecuali jika ada musibah yang besar selain musibah penyakit. Pada kondisi ini imam atau yang mewakilinya berkunut pada sholat 5 waktu selain sholat Jumat. Sedangkan Imam Ahmad sendiri berpendapat tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan kunut witir sebelum atau sesudah ruku. Inilah pendapat para imam mazhab. Namun pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan kunut pada sholat fardu kecuali pada saat nawazil atau kaum muslimin tertimpa musibah. Adalah kunut witir. Tidak ada satu hadis sahih pun Nabi SAW yang menunjukkan beliau melakukan kunut witir. Tapi dalam kitab Sunan ditunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan Al Hasan bin Ali bacaan yang diucapkan pada kunut witir, yaitu Allahumma dini fiman hadait. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Jika seseorang melakukan kunut witir, maka itu baik. Jika meninggalkannya juga baik. Hanya Allah memberi taufik. Dituliskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Adapun mengenai kunut subuh secara lebih spesifik, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam fatwa lainnya, beliau pernah bertanya, apakah disyariatkan doa kunut witir Allahumma dini fiman hadait dibaca pada rakaat terakhir sholat subuh? Beliau rahimakumullah menjelaskan, kunut subuh dengan doa selain doa ini, selain doa Allahumma dini fiman hadait, maka di situ ada perselisihan di antara para ulama. Pendapat yang lebih tepat adalah tidak ada kunut dalam sholat subuh kecuali jika di sana kaum muslimin tertimpa musibah. Selain musibah wabah penyakit, maka pada saat ini mereka membaca kunut pada setiap sholat fardu. Tujuannya agar dengan doa kunut tersebut Allah membebaskan dia dari musibah yang ada. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami.
Ada yang ingin ditanyakan? Udah boleh bertanya ini. Boleh kok, silakan. Ya, saya ingin bertanya sedikit. Tadi ada sedikit yang terkesan membingungkan ya. Bahwa doa kunut tadi dikatakan hukumnya sunnah gitu. Ya. Tapi ternyata di ujungnya itu dikatakan kalau misalnya tidak melakukan kunut, itu disuruh sujud sahwi tadi katanya. Nah, sedangkan sujud sahwi itu kan kalau kita meninggalkan sesuatu yang hukumnya itu masuk dalam kategori rukun gitu. Jadi sebenarnya kunut ini masuk rukun atau tidak gitu. Karena kalau bukan rukun, kenapa harus sujud sahwi gitu. Kalau secara hukumnya kan tadi sudah disepakati hukumnya sunnah gitu. Jadi pertanyaannya adalah kunut ini masuk rukun atau tidak gitu. Karena sampai kalau meninggalkan itu sampai harus sujud sahwi. Terima kasih. Baik. Gitu aja. Ada yang mau bertanya lagi? Atau teman-teman yang ingin bantu menjawab juga dibolehkan? Boleh banget. Diutamakan pemateri aja yang jawab. Chandra biasanya bantu jawab nih, Chandra. Agung. Lewat dulu. Belum dapat ilham Ya. buat jawab. Mau ngejawab? Tes. Tes. Halo? Ya. Ya, Oh iya. Ya, Bang Ilyas. Kenapa? Mau bantu jawab. Mau bantu jawab apa bertanya? Bukan. Ngetes speaker. Gak jelas. Dia mau bantu jawab. Tentang pertanyaan kokoh. Seingat saya, saya pernah baca dalam kitab fikih masalah ibadah tentang kunut, terutama tentang kunut, banyak sekali istilah ulama yang mempersyaratkan bahwa kunut itu ada yang wajibkan, ada yang tidak, gitu kan? Jadi masalah yang tentang sujud sahwi itu banyak dari kalangan utama, terutama para ulama Imam Syafi'i, bermazhab Imam Syafi'i, bahwa kunut itu masuk dalam kategori rukun. Gitu. Banyak ulama yang mengatakan kategori rukun. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak wajib. Gitu. Karena yang tadi telah dijelaskan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa kunut itu diwajibkan masuk dalam rukun sholat. Akan tetapi kunut itu boleh dilakukan pada saat kita mendapat musibah atau sesuatu musibah itu yang menjadi berat bagi orang tersebut. Itu banyak yang saya baca tentang istilahnya, dan juga ada tentang pendapat dari ulama Imam Malik, kunut itu tidak boleh diwajibkan. Kalau mau sholat ya sholat gitu, nggak usah pakai kunut gitu. Banyak sekali perbedaan tersebut, dan akhirnya pada saat ini ulama kontemporer memberikan penjelasan bahwa silakan kunut kalau menurut dia yakini bahwa kunut itu dirukunkan,
Akan tetapi tidak diwajibkan untuk sujud sahwi gitu. Yang kedua, silakan kunut gitu kan. Setelah kunut boleh saja gitu membaca doa-doa yang bertujuan untuk mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sih yang saya bisa berikan penjelasan. Mungkin dari teman-teman bisa dikoreksi atau bisa menambahkan atau tidak menambah dari jawaban saya. Itu saja. Terima kasih Pak Koko pertanyaannya. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih Bang Ilyas. Makasih, Izin Bang juga ya Ilyas. Pak Pak Suprapto ya, izin sambil jalan aktifkan kamera. Oke Mas, hati-hati Mas Ilyas. Ya silakan yang lain. Mau bertanya, Silakan Siska Susanti. apakah di dalam sholat witir boleh meninggalkan doa kunut atau tidak? Apa diwajibkan berkunut atau tidak? Sholat witir ya. Ya. Mbak Wati mau jawab pertanyaan Siska. Ya. Kalau salah koreksi ya. Koreksi Ustaz. Jadi sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, sesungguhnya Umar bin Khattab mengumpulkan masyarakat agar sholat tarawih bersama dengan Imam Ubay ibnu Ka'ab. Maka beliau sholat tarawih bersama mereka selama 20 malam dan beliau tidak berdoa kunut kecuali dalam separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Jadi membaca doa kunut dalam sholat witir sejak pertengahan akhir bulan Ramadan itu hukumnya adalah sunnah. Para sahabat diantaranya Ibnu Umar, Ubay bin Ka'ab senantiasa membaca kunut dalam sholat witir sejak pertengahan akhir bulan Ramadan. Jadi dari riwayat ini maka Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah berpendapat kalau disunahkan dan dianjurkan membaca doa kunut dalam sholat witir sejak pertengahan akhir bulan Ramadan. Terus menurut pendapat mazhab bahwa sesungguhnya disunahkan membaca doa kunut di rakaat terakhir sholat witir sejak pertengahan akhir bulan Ramadan. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Karena disunahkan dan dianjurkan, maka jika kita meninggalkannya baik karena lupa atau sengaja, maka kita dianjurkan melakukan sujud sahwi. Seperti halnya ketika kita lupa tidak kunut dalam sholat subuh. Itu Imam Syafi'i berkata, jika seseorang meninggalkan kunut di tempat yang disunahkan kunut, maka dia hendaknya sujud syahwi. Itu pertanyaan Koko ya. Nyambung. Berarti boleh mengerjakan. Boleh mengerjakan, boleh enggak. Terus kalau berarti boleh juga dilakukan setiap hari ya, pakai kunut juga dalam sholat witir. Dalam sholat witir. Di sini sih bulan Ramadan. Oh, cuma dalam bulan Ramadan aja. Paling di sholat ada yang mau menambahkan? Silakan. Ustadz tambahin, takut salah Wati.
Ini dong. Yang lain silakan kalau mau menambahkan. Atau yang mau bantu Salman jawab, mau menambahkan? silakan yang mau bantu jawab pertanyaan teman-teman. Kedengeran. Kecil suaranya. Halo, kedengeran? Iya, kedengeran. Menambahkan pertanyaan. Menambahkan pertanyaan. Gimana, boleh? Silakan. Boleh, silakan Tafadol. Nah, ini di lapangannya aja ya. Apa namanya? Terkadang ketika doa kunut ya di beberapa tempat ya terkadang di bagian belakangnya itu suka ada tambahannya masing-masing gitu. Kalau menurut saya sepertinya agak berbeda gitu ya. Ada doa-doa tambahan ya. Karena tidak ketahuan tidak kurangnya pengetahuan saya atau gimana. Mungkin memang karena ada dalil-dalil lanjutan dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa jelaskan gitu. Itu biasanya gitu. Adapun yang kedua seputar bagaimana menanggapi seseorang yang bersikeras. Contoh ya, ketika kita di lingkungan yang biasa melaksanakan kunut, kemudian di antara kita juga kita bersikeras ketika imam dan sebagian besar makmum kunut, kita tidak mau kunut gitu. Kemudian adapun sebaliknya, ketika posisi kita di yang biasa tidak menggunakan kunut, kemudian ada satu atau beberapa dua jamaah yang bersikeras untuk kunut gitu, kunut sendiri gitu. Apakah itu benar atau mungkin ada solusi lain gitu dari pemateri? Jadi ketika yang lain, jadi ini ya, bersikeras dengan pendapatnya sendiri, walaupun hakikatnya di lingkungannya itu pemahamannya seperti itu. Kira-kira seperti apa solusi terbaik? Terima kasih. Ustaz, mau nanya lagi dong. Apa hukumnya mengangkat kedua tangan saat kunut itu merupakan wajib? Terus kan kadang kalau selesai doa kunut itu ada yang mengusapkan tangannya ke muka, apakah itu menambahkan gerakan salat atau tidak? Tangan ke muka saat doa kunut. Ya, habis itu langsung ke muka gitu saat kayak berdoa. Iya. Jadi dijawab oleh pemakalah. Sabar ya. Oke, silakan teman-teman. Ya, pilih yang pas gitu aja. Baik, Tri akan menjawab pertanyaan dari Asisa. Apabila salah, mohon maaf ya. Hukum mengangkat tangan ketika membaca doa kunut. Seseorang mengangkat kedua tangannya dalam doa kunut. Terdapat dari dalil Rasulullah pada kunut beliau
kunut nawazil dalam salat-salat fardu. Demikian telah diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau mengangkat tangan salah satu dari para khulafaur rasyidin yang telah diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Jadi mengangkat kedua tangan itu sunnah imam atau sebagai makmum. Itu saja. Ada yang mau menambahkan lagi? Terima kasih Fitri. Sama. Silakan Mbak Putri atau yang lainnya yang mau menambahkan. Terus pertanyaan yang dari Siska yang kedua atau pertanyaan Mas Salman, silakan dijawab. Kalau nggak bisa teman-teman bisa bantu, silakan. Barangkali teman-teman ada yang mau bantu, silakan. Nuraini, gimana Nuraini? Iya, bentar. Oke, siap. Mas Chandra kayak itu. Ya. Ini lintas profesi itu. Untuk mengisi kekosongan waktu ini mungkin saya jawab pertanyaannya Akhi Salman ya. Ya, silakan Mas. Mungkin silakan kau. Tadi pertanyaannya tentang mana ya tentang yang ini ya, Salman. Kadang-kadang banyak yang misalnya dalam satu tempat mayoritas misalnya pas lagi nggak pakai kunut, gimana dengan orang-orang yang minoritas? Apakah yang nggak setuju dengan kunut itu harus ngikut juga gitu kan ya? Gitu nggak? Pertanyaannya. Halo? Nggak kedengeran? Iya, seperti itu. Ya, kalau menurut ini berdasarkan pendapat aja ya. Jadi mungkin yang tradisi kita sebagai Muslim mungkin yang minoritas itu harus mengikuti pendapat mayoritas ya menurut saya. Jadi kalau yang mayoritasnya pakai kunut ya minoritasnya harus ngikut gitu. Kalau yang mayoritasnya nggak pakai kunut ya yang minoritasnya ngikut yang mayoritas, menurut saya seperti itu. Karena ada istilah dalam ini kan ada dalam hal fatwa aja ada misalnya menurut jumhur ulama kan gitu. Berarti kebanyakan ulama pendapatnya gini, berarti pendapat ulama yang paling banyak itu yang diikuti kan gitu. Menurut saya begitu, Salman. Oke, ada yang Menambahkan nggak? Iya, silakan. Saya sering dengar ya dari ucapan Pak Sukarto, entah mungkin dari guru yang lain. Jika kita di suatu tempat, maka kita harus mengikuti bagaimana di tempat itu. Misalkan di tempat itu terbiasa dengan menggunakan kunut, maka kita harus mengikuti kunut. Jika tidak terbiasa dengan kunut, berarti kita tidak mengikuti kunut sesuai dengan penduduk setempat di tempat itu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika salah. Terima kasih. Ya,
Makasih Saudara Naga dan Saudari Siti Rahayu. Memang seperti itu. Ya, namun yang tadi yang sempat sedikit saya ini fakta di lapangannya gitu. Kadang masih banyak orang yang kekeh dengan pendapatnya gitu. Apalagi mereka lebih maaf ya, senioritas lah daripada kita. Kita juga yang ilmunya pas-pasan, mau memberikan pengetahuan, sedikit pengetahuannya yang kita tahu gitu ya. Ya malah kita yang disalahkan dan lain sebagainya gitu. Terkadang ya. Makasih atas jawabannya. Syukron. Mungkin bisa Terima kasih Kak ini ya, Ayu. diskusi dengan yang dihormati di tempat tersebut. Misalkan di sana ada yang biasa khutbah, Salman bisa diskusi dengan yang khutbah, siapa tahu bisa memberikan ceramah supaya penduduk di itu juga bisa mendapat arahan gitu, mendapat hidayah lah supaya sesuai dengan ilmunya gitu ya. Ya, syukron. Oke, ada yang lain? Barangkali kalau sekiranya teman-teman nggak ada yang menanggapi, bisa kita langsung ke dosen kita gitu untuk penyampaian lanjutannya. Gimana kira-kira? Ya, Monica kayaknya mau itu menanggapi itu. Iya, dia ada kepalanya ngangguk-ngangguk. Iya. Maksudnya Ustadz gitu. Diluruskan. Oh, itu berarti salah tafsir saya. Saya kira mau banget gitu. Mbak Putri ada tambahan nggak, Putri Novianti? Ada tambahan nggak? Pemakalannya dulu. Kalau enggak saya absen dulu ya, sambilan ya. Ini kelas apa ya? Kelas C Mas ya? Ya, kelas 3C. Kelas C. Mana tadi udah saya siapin ya? Kelas C pendidikan. Baru kurang satu ini, tanggal 2/12/20. Ahmad Sofyan ada? Sofyan? Belum? Kalau di sini sih ada Ustadz. Ada? Di sini ada nih, tapi nggak jawab dia. Oh, kalau ada ya ada, nggak apa-apa. Mungkin lagi itu beli mie ayam kali atau jalan kali. Salman ada. Aku ada. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Kirai ada. Putri Novianti ada. Salsa ada kan tadi ya? Salsa masih ada. Aduh. Siti Fatimah ada. Hadir. Ada, Ustaz. Hadir. Fatimah ada. Nur Aini ada. Reza Afifatul ada. Fitriani ada. Ayu Widyaningrum ada ya? Ayo. Ada. Azam Febriani ada tadi Kak? Ya, mana? Tadi ada. Tadi Masih? hadir, Ustaz. Oke. Budi Chandra ada. Naga Gunadi ada. Irsal Fadila nggak ada ya? Sini belum Ustaz. Irsal. Oke. Adi Nur Rahman ada. Ada. Monica ada. Khairul Nisa Hadir. oke. Hadir Ustaz. Oh, ada. Oke. Adi hadir. Ya. Tiga. Mega Zen belum. Muhammad Ilyas ada. Nidaul Hasanah ada belum? Nida belum ya. Siti Dahria ada. Ada. Hadir Ustadz, mohon maaf Ustadz lagi di jalan Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Zahratul Aini ada. Terus Ibnu Ubaidillah ada. Ada, Ustaz. Ustaz hadir. Tadi izin siapa? Ayu siapa tadi? Ayu Widyaningrum. Lagi di jalan gitu ya? Iya. Oh, Ustaz. Ada ini.
juga di slide. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Gini, kunut itu secara bahasa itu wala taj'alna minal qanitin. Kalau pakai to, konato, itu artinya putus asa. La taqnatu mir rahmatillah gitu ya. Jadi kalau tolak sama cewek, sama mantan, sama yang lainnya udah siap nikah 100%, udah dana sudah ada, rumah sudah ada, mobil sudah ada, yang diajak nggak ada, itu jangan putus asa, gitu loh. Pokoknya kita maju terus gitu. Nah, ya istilahnya itu ya pantang mundur surut ke belakang, patah tumbuh hilang berganti, sekali ditolak 1000 yang akan datang mencari, gitu lah ya, prinsipnya kayak gitu ya. Jangan putus asa itu. Jadi kadang itu loh, Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Rahmannya itu dengan memberikan kebaikan dan doa kepada kita. Rahimnya itu justru dengan tidak mengabulkan doa kita saat ini gitu loh. Seperti orang tua kalau dia memiliki memiliki mobil, anaknya masih SD, tapi mau sekolah pakai mobil nyetir sendiri, kira-kira dikasih enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena sayangnya orang tua gitu loh. Jadi kayak gitu sih ya. Kalau misalnya sekarang belum dapat jodoh gitu loh, sudah berjalan diputusin tiba-tiba gitu. Mutusinya bukan datang minta maaf, cuma lewat WA, assalamualaikum kita putus ya, dah, assalamualaikum gitu. Ya banget itu gitu. Memang kayak gitu. Nah itu makanya nanti perlu disiasati orang-orang yang kayak gitu itu ya. Kita jebak aja lah gitu loh. Jadi kalau pakai konato artinya putus asa. Tapi kalau pakai konata, konata itu artinya taat ya. Wa kanat minal qanitin. Maryam itu termasuk orang-orang yang taat. Nah, taat itu biasanya diperoleh melalui proses doa orang tua. Nah, maka berubah dari ketaatan itu makna awalnya berubah menjadi doa ya. Maryam itu kan gini. Ketika hamil ibunya bernama Hana, bapaknya bernama Imran gitu loh. Ketika hamil mereka sudah bernazar untuk agar anak ini kelak mengurus Baitul Maqdis gitu loh. Ternyata ketika lahir perempuan ada semacam penyesalan gitu loh. Walaisa dzakaru kal unsa. Nah, ketika menyerahkan anak ini ke Baitul Maqdis, kemudian menitipkannya kepada Zakaria sebagai orang yang paling saleh waktu itu, sekaligus sebagai guru terbaik ya. Mereka agak menyesal kenapa wanita, tapi ditegur oleh Allah bahwa tugas kalian itu pokoknya meminta, soal Allah yang mengabulkan itu itulah yang terbaik. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lagi nikah mintanya anak laki-laki cowok, lahirnya cewek, minta lagi berusaha lagi dapatnya cewek lagi gitu loh. Nah, di ujung-ujung dapatnya cowok atau sebaliknya pengennya cewek dapatnya cowok. Nah itu sebenarnya ada rahasia di balik itu semua, bahwa Allah itu memberikan sesuatu yang sedang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan. Termasuk jodoh kayak gitu, kita sudah pingin banget ternyata belum datang gitu loh. Nah itu sementara saat kita kurang siap, tiba-tiba jodoh datang ngajak, Mas nikah yuk ke kawah sekarang, bilang gitu misalnya, maharnya apapun saya ikhlas gitu loh. Nah itu ya harus mau dan siap, memang kondisinya kayak gitu loh. Terkadang kita itu tidak bisa memilih angka terbaik ya, misalnya angka terbaik itu 10, ini wanita yang sempurna, ya cantik, ya kaya, ya istimewa, ya setia, penuh pengertian, tidak pernah marah, misalnya nilainya 10 gitu loh. Tapi gitu loh, 10 ini syaratnya banyak gitu loh. Dia harus nungguin kakaknya dulu, kakaknya ada 2 yang belum nikah. Nah, terus orang tuanya juga jutek, judes, kita datang ke sana itu
air minum aja nggak dikasih, tegur juga enggak gitu. Itu misalnya gitu. Tapi ada yang nilainya sebenarnya enggak 10, tapi cuma 7 atau 8 gitu loh. Misalnya ya orangnya cantiknya pas-pasan. Nah, tidak berasal dari orang kaya, tapi ramah, supel, penuh pengertian, ya nilainya antara 7 sampai 8. Tapi realistis gitu loh. Kita datang, orangnya ramah, orang tuanya juga welcome, baik hati. Nah itu jadi ada nilai idealitas, ada nilai realitas gitu. Idealitas itu penting gitu loh. Sebelum kita memutuskan, tapi ketika memutuskan kita harus lihat realitas. Kita ada di angka berapa gitu loh. Kalau kita sendiri angkanya cuma 6, kalau mengharap 10 itu ketinggian gitu loh. Nah, yang mengharapnya angka 7 atau 7,5 itu sudah, atau seimbang 6, sama-sama 6 lah, kita sama-sama miskin, nanti kalau berantem itu enggak masalah tentang harta gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi nyari jodoh itu kadang ada prinsip ideal ketika masih mencari, ketika memutuskan lihat realitas. Udah enggak apa-apalah, dengan segala kekurangannya aku terima dirimu gitu ya. Nah, itu konata, artinya berdoa untuk meminta yang terbaik. Nah, doa kunut itu awalnya ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang asal mula kejadiannya. Pada periode dakwah di Mekah, setelah dakwah terang-terangan dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94, fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin, Nabi kemudian menyampaikan kepada keluarga, kepada kaum Quraisy secara terang-terangan, ada satu wilayah yang itu berasal dari sebuah suku besar di Arab yang tinggal di Bir Maunah, itu menyatakan diri masuk Islam. Nah, karena saking banyaknya orang yang masuk Islam, Rasul dalam keadaan awal dakwah sangat bahagia, sehingga beliau mengutus sahabat-sahabat terdekatnya ya, yang hafal Quran. Hafal Quran itu dalam tanda kutip wahyu yang sudah turun. Bukan semua Al-Quran belum ya. Wahyu yang sudah turun itu mereka hafal gitu. Kan periode Mekah itu mungkin seperempat Al-Quran baru turun. Nah, nanti setelahnya periode Madinah. Nah, sahabat itu dikirim sebanyak 40 orang karena untuk mengajari satu wilayah mungkin sekarang satu kecamatan kali. Nah, sampai di Bir Maunah ternyata mereka itu ditipu dan semuanya dibunuh. Sehingga mereka gugur menjadi syahid. Nah, kejadian itu disampaikan oleh Jibril kepada Nabi saat Nabi sedang melakukan sholat maghrib menurut satu riwayat, menurut riwayat lain sedang melaksanakan sholat subuh. Nah, saat sholat itu, Nabi ketika Jibril datang, Nabi membaca surat, kemudian berdiri agak lama, ya, berdiri agak lama itu dipahami kemudian oleh para sahabat Nabi sedang berdoa. Tetapi gitu loh, sahabat yang lain memahami setelah i'tidal Nabi juga berdiri agak lama. Nah, itu dipahami sebagai doa saja. Maka ada dua versi tentang doa kunut itu. Menurut Imam Malikiyah, madhab Maliki, itu kunut itu ada sebelum ruku. Jadi kalau teman-teman berada di wilayah Afrika Utara, gitu loh, seperti Aljazair, kemudian Sudan dan lain-lainnya itu kebanyakan itu mereka kunutnya itu sebelum ruku. Jadi setelah membaca surat mereka berdiri kemudian membaca doa kunut sebelum ruku. Sementara madhab Syafi'i itu setelah ruku bangun i'tidal baru membaca doa kunut. Nah, ketika Rasul menerima wahyu tersebut, menerima berita dari Jibril, kemudian
seketika itu secara manusiawi Rasul marah. Dalam keadaan sholat beliau berdoa dengan doa untuk melaknat orang-orang yang telah menipu mereka dan membunuh para sahabat yang 40 tadi. Nah, doanya itu hampir sama dengan doa ketika kita panjatkan atau imam-imam panjatkan saat Palestina diserang, saat Irak digempur itu Allahumma dfa'annal ghala wal waba. Terus disambung dengan wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din gitu. Ya Allah gitu loh. Binasakan orang-orang kafir gitu loh. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Doanya hampir kayak gitu. Intinya melaknat dan mendoakan keburukan. Nah, setelah 1 bulan berjalan gitu loh. Kemudian turun surat Ali Imran, surat ketiga ayat 128 dan 129. Bunyinya laisa laka minal amri syai'un. Ini teman-teman yang bawa Quran atau ada Quran di sebelahnya itu bisa lihat 128 bunyinya laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya, laisa laka, tidak ada hak bagimu Muhammad minal amri, dari suatu perkara, syai'un gitu loh, sedikit pun. Artinya tidak ada hak bagimu Muhammad melaknat orang-orang tersebut karena kesalahan yang mereka lakukan. Bisa jadi gitu loh. Bisa jadi au yatuba alaihim gitu loh. Justru gitu loh, mereka dengan rahmat Allah akan bertobat dan taubatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kalau tidak au yu'adzibahum, Allah yang akan melaknat atau mengadab mereka fa innahum zalimun, disebabkan mereka telah berbuat aniaya. Nah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah apa yang semua yang ada di langit dan di bumi. Yaghfiru liman yasha, dia akan mengampuni siapa yang dikehendaki, dan wa yu'adzibu man yasha, dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat itu setelah turun ayat tersebut Rasul merubah redaksi doanya dari doa hancurkan, laknat, kemudian azab mereka, menjadi doa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Doa itu diajarkan kepada cucunya Sayyidina Hasan dan juga diajarkan kepada sahabatnya bernama Anas bin Malik yang merupakan pembantu dari Rasul, ya, pembantu rumah tangga dari Rasulullah. Itu sejarahnya. Nah, setelah kejadian itu Rasul kunut selama 1 bulan, kemudian tidak kunut lagi. Nah, para ulama itu berbeda pendapat ketika Rasul tidak berkunut lagi. Apakah itu merupakan nasakh atau penghentian atau bukan gitu loh. Imam Hanafi memahami berhentinya Rasul dari doa kunut yang beliau panjatkan selama 1 bulan, yang itu kemudian diikuti oleh Imam Ahmad bin Hambal, menjadi hadis yang sudah dinasah keberlakuannya. Jadi kalau ada 2 hadis bertentangan, maka hadis yang terdahulu itu dinasah dan dianggap tidak berlaku lagi. Sementara gitu loh, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpedoman bahwa yang dilakukan oleh Rasul meskipun hanya sekali seumur hidupnya itu bisa tetap dilakukan berdasarkan keumuman dari suatu hadis. Itu dalil yang dipakai, ya. Sehingga ketika setelah 1 bulan itu ada sahabat yang melakukan kunut, Nabi mendiamkan saja.
Nabi tidak mengatakan, kalau Nabi mengatakan kerjakan kunut, maka selesai, kunut menjadi wajib. Atau Nabi mengatakan tinggalkan kunut, maka selesai, kunut dilarang. Tapi ini ada sahabat yang tetap mengerjakan, tapi Nabi tidak melarangnya, Nabi diam saja. Nah, diamnya Nabi itu dalam konteks hukum, dalam ilmu hadis, menunjukkan adanya kebolehan. Nah, kebolehan inilah yang dipahami secara berbeda oleh para ulama. Ya. Maka ya kalau perempuan juga gitu, kalau ditanya itu makanya jangan diem. Kalau diem itu tafsirnya bisa beda-beda, gitu ya. Nah, kayak tadi siapa Monica mau jawab, nah, gitu, diam aja dia, tangannya bergerak-gerak gitu, dikira iya atau enggak kan kadang enggak tahu. Nah, seperti sholat itu kan perbuatan. Karena dia perbuatan, maka orang yang melihatnya bisa berbeda persepsi. Beda dengan sholat itu bacaan. Kalau sholat merupakan bacaan, ya, maka yang menjadi perbedaan itu manakala Rasul mengajarkan 2 bacaan atau lebih dalam satu tempat. Misalnya sujud, diajarkan bacaan begini. Nah, itu menjadi perbedaan karena Rasul mengajarkan lebih dari 2 atau 3 bacaan. Tapi kalau gerakan, gitu loh, Rasul hanya mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, lihatlah bagaimana saya sholat, gitu loh. Tidak dijelaskan detailnya karena orang melihat itu sesuai dengan kacamata masing-masing, gitu loh. Maka misalnya Rasul pas bergerak lebih dari 3 kali, gitu, tapi beliau tidak mengulangi sholatnya. Itu dalam sholat sunnah misalnya. Ada sahabat ketika melihat, gitu, menggerakkan tangan 3 kali karena satu tujuan, gitu. Maka menggerakkan tangan 3 kali itu menurut sebagian ulama tidak membatalkan sholat bila ada tujuan. Nah, apalagi lebih-lebih pada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kalau ada pencuri atau sesuatu yang membahayakan orang yang ada di sekitarnya, misalnya anak kecebur kolam, gitu, itu kan harus ditolong. Orang yang sholat itu diperbolehkan menolong orang tersebut untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi setelahnya itu boleh melanjutkan sholat tanpa mengulangi dari awal. Gitu loh. Nah, itu kan gerakan lebih dari 3 kali, tetapi karena ada tujuan menyelamatkan orang yang dalam keadaan kritis itu diperbolehkan. Termasuk menangkap pencuri itu juga diperbolehkan dalam mazhab Hanafi. Nah, kaitannya dengan kunut ini ada yang lumayan lengkap yang disampaikan oleh Pak siapa ya? Tadi sudah ketemu Ustadz Ahmad Sarwat LCMA yang memiliki pendiri Yayasan Rumah Fikih Indonesia, gitu loh. Ada pertanyaannya begini, gitu loh. Sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan bahwa para imam madhab itu adalah ahli hadis juga. Maka kalau seorang itu sudah menjadi ahli hadis, seharusnya dia tahu mana hadis sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Maka dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, bagaimana dengan kunut subuh? Kata Ustadz yang mengajar di tempat saya dan biasa mengaji masalah agama, hadis tentang kunut subuh itu tidak sahih atau lemah. Dan hadisnya lemah tidak bisa dijadikan dasar hukum. Yang jadi pertanyaan saya, mengapa orang sekelas Imam Syafi'i yang katanya pakar hadis malah memakai hadis yang lemah dalam madhabnya? Seharusnya sebagai ahli hadis beliau membuang kunut subuh sebab Rasul tidak melakukan kunut subuh. Bukankah kita harus sholat sebagaimana Rasul sholat? Ketika Rasul tidak kunut, maka seharusnya kita tidak kunut dong. Kalau kita nekat mengerjakan kunut, berarti kita sudah menambahi agama itu di luar ketentuan Rasul. Sudah jelas tidak ada hadisnya, malah dipakai juga. Apalagi Imam Syafi'i kata antum adalah pakar hadis. Lalu kenapa pakar hadis kok malah memakai hadis lemah? Mohon jawabannya sekaligus penjelasannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Nah, pertanyaan seperti ini
masih banyak kita temukan di kalangan umat Islam. Nah, katanya hadisnya dhaif atau lemah kok dipakai gitu. Tadi pagi saya juga mendengarkan tokoh salafi yang siapa? Ustadz Jawas itu ya. Jawas siapa ya? Ya, Ustadz Jawas itu mengatakan memang ada hadis tentang kunut, tapi hadisnya dhaif. Bahkan dalam riwayat Imam Nasai itu disebutkan, ada riwayatnya. Ini di sini nanti saya share linknya. Hadis tersebut ya, hadis tersebut itu berasal dari Abi Malik Sa'ad bin Thariq al-Asja'i. Dia bertanya kepada bapaknya, "Hei bapakku, sesungguhnya engkau telah sholat di belakang Rasul, Abu Bakar, Utsman, dan Ali di sini dan di Kufah selama 5 tahun lebih. Apakah mereka juga melakukan kunut?" Qala ayya bunayya muhdasun. Nah, bapaknya itu menjawab, bapaknya itu dari kalangan sahabat, "Hai anakku, itu adalah perkara yang diada-adakan. Wa fil lafdin ukhra, dalam lafaz yang lain, ya bunaya innaha bid'atun." Itu hadis tentang kunut itu adalah bid'ah. Itu diriwayatkan oleh Abi Malik Sa'ad bin Thariq al-Asja'i, dikutip oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa terjadi perbedaan pendapat itu kan ya. Nah, kemarin dalam status ketika kita belajar ulumul hadis itu ada pokok yang menjadikan 3 persoalan menjadi khilafiyah. Satu, karena makna bahasa sendiri itu memungkinkan terjadinya perbedaan cara baca dan maknanya. Misalnya kata wamsahu bi arjulikum atau kata arjulukum wamsahu biruusikum wa arjulakum atau wa arjulikum. Kalau dibaca wa arjulikum, kaki itu hanya diusap, tapi kalau dibaca wa arjulakum, kaki itu harus dibasuh. Dua-duanya dibenarkan, diikuti oleh madhab Hambali untuk mengusap, sementara madhab yang lain membasuh. Nah, ini memiliki 2 problem. Karena makna bahasa itu sendiri, dua-duanya masuk dalam qiraah sab'ah. Gitu. Yang kedua, karena Rasul mencontohkan lebih dari 1 hal dalam 1 perbuatan. Seperti tadi, membaca Fatihah. Kadang baca bismillah, pelan, kadang enggak sama sekali. Yang ketiga, karena adanya perbedaan status penilaian terhadap suatu hadis. Ya, jadi perbedaan penilaian suatu hadis itu memiliki potensi menjadi masalah khilafiyah. Yang satu mengatakan sahih, yang satu mengatakan enggak. Kan ada kriteria sahihnya, Ustadz. Iya, tapi ini diperselisihkan. Kenapa? Karena kepribadian orang yang menyampaikan. Ya. Nah, Imam Syafi'i kebetulan gitu loh menilai hadis tersebut dengan Imam Malik yang kebetulan hidup dengan gurunya Imam Nafi yang merupakan murid terbaik dari Ibnu Umar. Nah, kemudian Ibnu Umar juga murid dari Rasulullah, hanya beda 3 generasi, juga mengatakan hadisnya sahih gitu loh. Hadisnya sahih itu kenapa? Dia melihat periwayatnya, jalur yang dia telusuri itu memungkinkan semuanya sanad bersambung dan orangnya dapat dipertanggungjawabkan. Sementara dari pendapat Imam Hanafi gitu, dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka kebetulan menemukan jalur yang lain gitu loh, yang pas ketika ketemu itu gitu, diyakini itu bukan jalur yang sahih atau memiliki cacat gitu loh. Nah, kalau dalam ilmu hadis ketika dipertemukan antara sahih dan yang tidak sahih, maka setidak-tidaknya hadis itu menjadi hasan gitu ya. Nah, itu makanya harus dikumpulkan semuanya. Nah, hadis tentang kunut ini memiliki masalah hanya pada perbedaan status periwayatan. Yang satu mengatakan sahih, yang satu mengatakan enggak sahih gitu loh. Nah, di sini dicantumkan begini.
Jadi hukum yang berkaitan dengan kunut itu dibagi menjadi dua. Ada ulama yang mendukung itu artinya menerima. Ini disampaikan oleh Imam Malik yang mengatakan hukum sholat, hukum membaca kunut itu mustahab. Mustahab itu sangat dicintai oleh Rasul dan fadilahnya sangat besar. Ini ada, teman-teman bisa lihat dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah dan Mawahibul Jalil jilid 1. Itu pendapat-pendapat dari Imam Malik. Yang kedua, sunnah muakkadah. Yang menyampaikan itu Imam Syafi'i. Kalau sunnah muakkadah itu sunnah yang mendekati wajib atau selalu dikerjakan Rasul. Ketika ditinggalkan, maka sangat dianjurkan mengganti dengan sujud sahwi. Ya. Beda dengan rukun. Kalau rukun itu tidak hanya sujud sahwi. Misalnya orang tidak lupa melakukan ruku karena sedang galau, diputusin pacar, gitu loh. Misalnya Mbak Siska diputusin pacar, lagi galau, nangis, kemudian dia sholat nggak pakai ruku, tiba-tiba ingat sebelum salam itu, oh tadi saya belum ruku ya, gitu loh. Bagaimana? Itu dia harus mengganti 1 rakaat utuh, ya. Bukan hanya rukunya aja, diganti ruku aja, udah langsung ruku aja lah gitu. Habis itu sujud sahwi. Nah, diganti 1 rakaat utuh, jadi nambah rakaat ini. Karena rakaat yang tadi dianggap tidak ada, ya. Nah, tambah ruku, kemudian dia ditambah 1 rakaat lengkap, baru ditambah sujud sahwi. Itu bedanya rukun. Kalau sunnah muakkadah itu cuma mengganti dengan sujud sahwi sunnahnya. Seandainya lupa, itu juga tidak apa-apa. Bahkan ada ulama yang membolehkan sujud sahwi setelah salam, itu diperbolehkan. Tapi mayoritas mengatakan kalau sudah salam ya sudah, gitu. Ya, bedanya gitu. Termasuk teman-teman ini yang sering masjid-masjid yang berada di pinggir jalan itu juga harus bijak imamnya ketika melaksanakan sholat seperti duhur, dan karena banyak orang yang ketinggalan, kemudian mereka memaksa mengejar rakaat yang ketinggalan itu untuk mendapatkan ruku. Kan ada hadisnya, faman adraka raq'ah faqad adraka raq'ata. Barang siapa menemukan ruku bersama imam, dia mendapatkan hitungan 1 rakaat meskipun dia tidak membaca Fatihah. Nah, sayangnya itu tidak dipahami lebih lanjut dalam hal persyaratan. Syaratnya ketika imam ruku, makmum juga ruku. Dan iktidal imam dengan iktidal tumak ninah imam dengan tumak ninah makmum itu harus ketemu. Jadi saat imam ruku Allahu Akbar, dia belum bangun, belum sami Allahu liman hamidah, makmumnya sudah ruku dan sempat bertemu dalam sekira-kira membaca subhanallah. Kalau misalnya makmum pas ruku, imamnya sudah mulai berdiri sami Allahu liman hamidah, itu tidak ketemu, dan itu tidak dianggap 1 rakaat sempurna, harus menambah 1 rakaat berikutnya. Itu yang banyak terjadi, sehingga imam itu idealnya harus agak memperpanjang ruku biar makmum-makmum yang ketinggalan itu bisa menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Jadi teman-teman kalau meskipun sudah dapat ruku pertama, kalau diyakini kayaknya imamnya sudah berdiri tadi, itu tetap harus nambah 1 rakaat lagi, gitu loh, ya. Sebab ukurannya itu tumak ninahnya, ya. Bukan pada rukunya, tapi tumak ninah makmum dengan imam itu bertemu. Ini banyak kan sopir, kemudian tukang angkot, orang yang di jalanan itu yang sholat, mampir sholat di masjid-masjid itu banyak yang nggak paham. Yang penting rukunya, gitu loh. Meskipun imamnya sudah iktidal, dia baru ruku, itu dianggap 1 rakaat. Padahal itu salah, gitu ya. Nah, sedikit lagi ya, karena sudah adzan ini. Pertama mustahab, yang kedua sunnah. Itu menurut Imam Syafi'i. Yang ketiga itu wajib. Wajib itu adalah pendapat dari sebagian minoritas kelompok Syafi'iyah yang diprakarsai oleh Ali bin Ziyad. Jadi kalau sholat nggak pakai kunut, ya batal sholat subuhnya. Gitu loh. Itu diprakarsai oleh Ali bin Ziyad. Ini bisa kita lihat dalam kitab Hasyiah Al-Banani Al-Zarqani jilid 1
halaman 212. Nah, sementara itu dalilnya itu berdasarkan kitab Musnad Imam Ahmad jilid 2 halaman 205 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa mazala Rasulullah yaknutu fil fajri hatta fariqad dunya. Rasul selalu kunut salat subuh sampai dia meninggal. Nah, tapi dalam riwayat Al-Baihaqi itu dikatakan dari Anas bin Malik, Nabi berdoa anna nabiyya qanata syahron yat'u alaihim. Nabi berdoa kunut selama sebulan mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir. Summa tarokahu, kemudian dia meninggalkannya. Fa'amma fi subhi, adapun dalam sholat subuh, falam yazal yaknutu hatta fariqad dunya. Nabi tidak pernah meninggalkan kunut sekalipun sampai nyawanya berpisah dari badannya. Itu menurut Sunan Al-Baihaqi, Sunan Kubro Al-Baihaqi, itu berarti Rasul ketika kunut nazilah selama sebulan itu ditinggalkan, itu selain sholat yang subuh. Sedangkan sholat subuh itu terus dilakukan sampai beliau meninggal. Ya. Nah, kemudian hadis yang menolak, ada kelompok yang menolak. Kelompok yang menolak itu diprakarsai oleh Imam Hanafi, kemudian pengikutnya, dan Sufyan As-Sauri. Ya. Sebenarnya ini juga kunut itu di kalangan para sahabat juga sudah terjadi perbedaan pendapat. Ya. Jadi jauh sebelumnya itu sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Misalnya begini, dari kalangan sahabat yang menolak itu Ibnu Abbas menolak, Ibnu Mas'ud menolak, Ibnu Umar juga menolak, dan Abu Darda juga menolak tentang adanya kunut subuh. Maka penolak yang tidak mengikuti kunut subuh itu terdiri dari satu, orang yang membid'ahkan. Ini mayoritas diikuti oleh ulama Hanafiyah, bahwa sholat subuh dengan kunut itu hukumnya bid'ah. Ini ada dalam kitab Majma'ul Anhar jilid 2 halaman 129. Hukumnya bid'ah. Nah, demikian pula riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai tadi yang saya bacakan. Yang kedua, hukumnya makruh, bukan bid'ah. Nah, ini yang menolak. Jadi ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak itu membedakan menjadi dua. Satu, menghukumi bid'ah. Yang kedua, menghukumi makruh. Makruh dalam artian boleh dilakukan, tapi hukumnya dia lebih baik ditinggalkan. Itu pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Nah, sekarang yang jadi masalah, kunut subuh, apabila mayoritas menggunakan kunut, yang lain ada jamaah yang tidak, bagaimana sikap kita? Gitu loh. Imam itu dalam sholat jamaah dijadikan untuk diikuti. Maka dalam konsep agama kita, siapapun imamnya, selama dia tidak melakukan hal yang membatalkan sholat, itu wajib diikuti. Kalau sudah jelas-jelas batal, baru kita mufarokoh artinya. Nah, kalau imam sudah jelas kentut, suaranya juga keras gitu loh, kemudian masih melanjutkan sholat, itu makmum yang di belakangnya wajib mufarokoh. Ya. Nah, tapi kalau imamnya tahu diri, dia langsung pergi, makmum yang paling berada di belakangnya itu maju melanjutkan menjadi imam. Nah, jadi kalau imam kunut, walaupun kita bukan orang yang mengikuti kunut, kita sangat dianjurkan, bahkan dalam tanda kutip sebagian mewajibkan untuk tetap mengikuti imam berkunut. Tetapi ketika imam tidak berkunut, meskipun kita kunut, gitu loh, itu kita tetap dianjurkan untuk tidak berkunut. Sebab karena menyelisih imam itu sama dengan membatalkan jamaah. Bukan batal sholat, tapi membatalkan jamaah. Pahala jamaahnya tidak ada, tapi batal sholatnya menurut sebagian tetap sah. Gitu, ya. Tapi ada yang juga
mengatakan ya batal karena sudah menyelesaikan imam, karena jamaah itu dengan sholat itu satu rangkaian. Ketika jamaahnya batal, ya sholatnya juga batal. Gitu. Tapi ada yang membedakan antara batal jamaah dengan batal sholat. Batal jamaah itu misalnya begini, mendahului atau membarengi imam, itu jamaahnya batal, tapi sholatnya tidak, gitu loh. Melakukan hal yang tercela atau dilarang. Itu kira-kira ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan aku belum dijawab, Ustaz. Yang mana itu? Pertanyaan yang mana? Udah mau? Bolehkah mengangkat tangan? Hah? Boleh. Nah, mengangkat tangan itu kan tadi sudah dijawab, boleh. Yang itu yang kata mengusap muka, apa menentukan kamu sholat apa yang ketika kunut? Tidak dianjurkan dalam mazhab Syafi'i karena ketika tangan bergerak 2 kali atau 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan mengusap muka, itu memungkinkan gerakan 3 kali berturut-turut, sehingga dalam mazhab Syafi'i gerakan 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat, ya. Jadi untuk tidak mengusap ke muka itu karena menghindari hal tersebut. Jadi untuk menjaga agar tidak terjadi banyak gerakan, kan kadang ke atas ke bawah kan gitu, ada doa kunutnya. Allahumma tfa amal gola, dilanjutkan itu kan. Nah itu memang ada tuntunannya dari Rasul yang itu berdasarkan surat tadi Mas, surat Ali Imran ayat 128-29. Itu boleh dilanjutkan. Bahkan doanya ada yang sifatnya apa saja, yang penting doa berkaitan dengan kaum muslim. Meskipun tidak dicontohkan oleh Rasul, karena prinsipnya itu doa yang memberikan manfaat kepada orang mukmin. Nah, tetapi saya membuka di kitab tafsir Al-Misbah, ayat itu berkaitan dengan turun saat perang Uhud ketika umat Islam kalah. Itu kan Hamzah bin Abdul Muthalib dibunuh, perutnya dibelah, hatinya kemudian dicincang-cincang, kemudian dikunyah sama Hindun binti Utbah yang merupakan istri dari Abu Lahab. Nah, pada saat kejadian itu, gitu, kenapa? Karena Hindun dendam kepada Sayyidina Hamzah karena pada perang Badar sebelumnya dia membunuh bapaknya. Nah, kemudian Rasul itu mukanya kena berdarah, giginya patah dan lain-lainnya, sehingga Rasul marah mendoakan keburukan kepada kaum musyrikin, ditegur oleh ayat tersebut. Itu jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang asbabun nuzul ayat ini, ya. Kira-kira ada pertanyaan lain? Sudah komat? Nggak ada Sus ya? Kalau nggak ada, kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma Mas lihat itu ya, jadwalnya kapan, nanti saya kirim kisi-kisinya ya. Yang belum dapat jodoh ya doa aja, doa. Kalau belum ketemu ya diterima aja. Mungkin itu untuk kasih sayang Allah gitu ya. Jadi kalau sudah ketemu siap-siap aja. Mau banget gitu ya.